Om Swastiastu, salam di GTM. Hai anak-anak, dimanapun kalian berada, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Ida Sang Hyang Widiwasa. Nah, selamat untuk kalian ya, karena sudah duduk di kelas 3 tingkat sekolah dasar. Di sini, Ibu akan memandu kalian untuk belajar pendidikan agama Hindu dengan materi awal kalian di kelas 3 adalah Tripararta. Tapi sebelumnya, perkenalkan dulu nama Ibu Putu Ana Okta Suwartini. Kalian bisa panggil Ibu dengan sebutan Ibu Ana. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai menyimak video ini, terlebih dahulu, Ibu berharap kalian berdoa ya di rumah masing-masing. Dalam agama Hindu, ajaran Tripararta bertujuan untuk menuntun umat Hindu dalam berperilaku yang baik dan mulia. Ketika manusia berperilaku baik dan mulia, maka manusia akan mendapatkan kebahagiaan. Nah, apa sih itu ajaran Tripararta? Tripararta berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua kata Tri dan Pararta. Tri berarti 3 dan Pararta berarti kebahagiaan atau kesejahteraan. Jadi, Tripararta itu adalah 3 jenis perilaku yang dapat mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan makhluk hidup. Nah, apa saja sih ketiga jenis perilaku itu? Yang pertama itu ada asih, kemudian yang kedua itu ada punya, dan yang ketiga itu ada bakti. Nah, Bu, apa sih itu asih, punya, dan bakti? Asih itu adalah perilaku kasih sayang antara makhluk Tuhan. Jadi menyayangi, mengasihi semua makhluk, dan peduli lingkungan. Misalkan kalian menyiram tanaman, merawat hewan peliharaan, di mana tanaman dan hewan peliharaan itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Jadi kita wajib untuk mengasihi. Kemudian kalian tidak membuang sampah sembarangan. Itu adalah bentuk peduli terhadap lingkungan. Ketika ada teman yang terjatuh, kalian menolongnya dengan kasih. Jadi mengobati dengan sungguh-sungguh. Kemudian ketika ada keluarga atau teman kalian yang sakit, kalian merawatnya. Ya. Yang berikutnya adalah punya. Nah, punya itu memberi bantuan tanpa pamrih atau saling menolong sesama untuk menumbuhkan cinta kasih. Nah, misalkan memberikan pengajaran. Ibu guru atau bapak guru kalian memberikan pelajaran atau mengajar di sekolah, itu juga termasuk golongan punya. Jadi memberikan pengetahuan. Kemudian membuat orang-orang di sekitar kita tersenyum. Bahagia itu juga termasuk tergolong punya. Memberikan sedekah kepada pengemis itu juga termasuk ke golongan punya. Kemudian jika kalian melihat ada orang yang membutuhkan pertolongan seperti misalkan ibu-ibu butuh ditolong untuk mendorong gerobaknya atau melihat teman kalian misalkan yang memerlukan bantuan misalkan mengangkat barang. Nah, itu juga bisa termasuk ke punya. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam bisa berupa uang, pakaian, bisa juga bahan makanan. Yang ketiga itu adalah bakti. Nah, bakti ini perilaku hormat dan menyayangi yang tulus ikhlas. Contohnya adalah
bakti kepada Tuhan dengan cara sembahyang. Bakti kepada pemerintah dengan cara kita mematuhi segala aturan yang dibuat oleh pemerintah. Bakti kepada orang tua dengan cara kita mematuhi perkataan orang tua, menuruti nasihat orang tua, tidak membantah, atau bisa juga dengan membantu pekerjaan di rumah seperti bersih-bersih, cuci piring. Kemudian dengan cara giat belajar, kalian juga termasuk sudah menerapkan perilaku bakti. Perilaku untuk menciptakan dan menumbuhkan kesejahteraan, kedamaian, keharmonisan, serta kebahagiaan dalam masyarakat itu adalah sangat penting ya anak-anak. Masyarakat dapat hidup rukun dan damai antar suku, agama, dan negara dengan selalu menjalankan perilaku asih, punya, dan bakti. Nah, berikutnya, apa saja contoh-contoh perilaku Tripararta? Yang pertama, memelihara lingkungan. Kedua, memberikan sumbangan ke panti asuhan. 3. Saling mengasihi antar teman, saudara, dan tetangga. 4. Mengasihi binatang yang tidak bersalah. 5. Menjaga dan melindungi orang yang butuh perlindungan. 6. Membantu orang tua di rumah. 7. Rajin belajar dan tekun menuntut ilmu. 8. Memberikan bantuan kepada orang suci. 9. Rajin melakukan persembahyangan. 10. Selalu mengingat nama-nama Sang Hyang Widi. 11. Membantu orang yang terkena bencana. Nah, tujuan tertinggi atau akhir dari agama Hindu adalah moksa. Jadi, bebas dari keterikatan benda-benda duniawi dan terlepas atma dari pengaruh maya. Nah, bagaimana cara untuk mencapai moksa? Yaitu bisa dicapai dengan kita dapat mengamalkan ajaran agama dan menerapkan ajaran Tripararta. Berikutnya, bagaimana upaya-upaya meningkatkan perilaku Tripararta? Nah, yang pertama itu adalah menjalankan ajaran Tatuam Asi. Nah, Tatuam Asi itu saya adalah kamu. Nah, di sini pada dasarnya semua makhluk adalah sama-sama diciptakan oleh Ida Sang Hyang Widi. Makanya karena kita adalah sama-sama diciptakan oleh Ida Sang Hyang Widi, jadi tidak boleh saling menyakiti kepada semua makhluk. Yang kedua, selalu mendengarkan nasihat Triguru. Siapa saja orang tua, guru di sekolah, dan pemerintah. Ketiga, memiliki rasa peduli atau empati terhadap sesama teman dan keluarga. Keempat, disiplin diri dalam menjalankan ajaran-ajaran agama Hindu. 5. Belajar menjadi anak yang bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas, baik itu tugas di rumah maupun di sekolah. 6. Mengupayakan sikap toleransi terhadap teman yang sedang bersembahyang. Jika ada teman kita sembahyang, kita tidak boleh mengganggu ya anak-anak. Ketujuh, mengasihi keluarga, ibu, bapak, dan saudara lain. 8. Melakukan trisandhya setiap hari, yaitu 3 kali sehari. 9. Suka membantu teman ataupun keluarga. 10. Taat menjalankan perilaku Trikaya Parisuddha, yaitu kalian harus berpikir, berkata, dan berbuat yang baik. 11. Membiasakan diri untuk melakukan dana punya. 12. Selalu menjaga kerukunan di dalam keluarga dengan teman di sekolah dan teman di rumah.
13. Membiasakan berdoa setiap akan melakukan kegiatan. 14. Menjalankan ajaran Trihitakarana. Jadi Trihitakarana 3 hal yang menyebabkan terciptanya kebahagiaan dan kedamaian. Jadi di sini kita harus menjaga bagaimana hubungan kita dengan Pencipta, Ida Sang Hyang Widi, bagaimana hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan alam. Nah, menjalankan ajaran Tripararta, maka kita akan menjadi tentram, bahagia, banyak teman, disukai banyak orang. Akan terbentuk sikap disiplin, bertanggung jawab, sopan, toleransi, peduli terhadap sesama. Itu dapat ditingkatkan dengan menjalankan ajaran Tripararta. Nah, anak-anak, demikianlah penjelasan Ibu tentang ajaran Tripararta, yaitu 3 jenis perilaku yang dapat mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan makhluk hidup. Di antaranya asih, perilaku kasih sayang antar makhluk Tuhan dan peduli lingkungan, punya memberi bantuan tanpa pamrih atau saling menolong sesama untuk menumbuhkan cinta kasih. Ketiga, bakti, perilaku hormat dan menyayangi yang tulus ikhlas. Jadi, ajaran Tripararta bertujuan untuk menuntun umat Hindu dalam berperilaku yang baik dan mulia. Nah, sesuai dengan tugas Bu Ana yang minggu kemarin, Ibu memberikan gambar orang yang sedang membuang sampah pada tempatnya dan saling berbagi dengan teman. Nah, jadi di sanalah contoh yang bisa kalian tiru tentang perilaku Tripararta. Nah, semoga apa yang Ibu jelaskan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian dan orang-orang di sekitar kalian. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Om Santi 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 Om. Sampai berjumpa kembali pada episode selanjutnya. Salam DJTM. Terima kasih. Dadah.